Halo teman-teman, saya Asri Novita Agustina Samosir dari kelas SMJE 024. Di sini saya akan membahas pertemuan ke-10 materi Microsoft Word. Kata pengantar. Microsoft Word merupakan program aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengolahan kata. Microsoft Word hanya bisa digunakan pada komputer yang memiliki sistem operasi Windows saja. Sedangkan untuk komputer yang menggunakan sistem operasi Linux, bisa menggunakan program pengolah kata lainnya yang sifatnya freeware seperti OpenOffice Writer ataupun ABI Word. B. Tujuan perkuliahan. Adapun tujuan perkuliahan yang akan dicapai sebagai berikut. Mahasiswa mampu mengenal menu-menu dan mendata dokumen. C. Deskripsi materi. Menu bar home sebagai pengelola naskah dokumen. Pengelolaan naskah terletak di dalam menu bar home. Ribbon pada menu bar home antara lain clipboard, font, paragraf, style, dan editing yang di dalamnya terdapat perintah pengelolaan. Biasanya dalam pengelolaan diawali dengan tindakan seleksi atau blok di dalam dokumen. A. Fungsi button pada clipboard. 1. Copy untuk menyalin teks atau objek terpilih pada naskah. 2. Paste untuk menyisipkan hasil teks atau objek yang telah di-copy dan di-cut. Ketiga, cut untuk memotong kemudian memindahkan bagian naskah ke lokasi lain di dalam dokumen. 4. Format painter untuk menyalin format teks ke beberapa bagian teks lainnya. B. Fungsi button pada font. Adapun fungsi tiap button yaitu 1. Font untuk mengubah jenis huruf pada teks atau paragraf yang diseleksi. 2. Font size untuk mengubah ukuran huruf pada bagian naskah yang diseleksi. 3. Grow font dan shrink font untuk memperbesar ukuran huruf grow font dan memperkecil ukuran huruf shrink font secara otomatis tanpa harus memilih ukuran huruf. 4. Bold untuk menambah efek cetak tebal pada bagian teks yang diseleksi. 5. Italic untuk menambahkan efek cetak miring pada bagian teks yang diseleksi. 6. Underline untuk menambahkan efek garis bawah pada bagian naskah yang diseleksi. 7. Strike through untuk menambahkan efek garis tengah pada bagian naskah yang diseleksi. 8. Subscript untuk menambah bentuk penulisan teks dengan posisi di bawah garis dasar teks normal. 9. Superscript untuk membuat bentuk penulisan teks dengan posisi di atas garis teks normal. 10. Change case untuk mengubah teks yang diseleksi menjadi huruf kapital atau huruf normal secara otomatis. 11. Text highlight color untuk menandai bagian naskah yang dianggap penting dengan warna yang dipilih. 12. Font color untuk mengubah warna huruf bagian teks yang diseleksi. 13. Clear formatting untuk menghapus semua perubahan font dan mengembalikan ke default font. C. Fungsi button pada paragraf. Berikut fungsi-fungsi button. 1. Bullets untuk membuat daftar atau penomoran berupa simbol atau picture. 2. Numbering untuk membuat daftar penomoran berupa angka. 3. Multi-level list untuk membuat level penomoran berupa angka atau nomor urut. 4. Decrease indent untuk menurunkan level penomoran pada multi-level list, misalnya dari level 2 ke level 1. 5. Increase indent untuk menaikkan level penomoran pada multi-level list, misalnya dari level 1 ke level 2. 6. Show atau hide untuk menampilkan dan menyembunyikan paragraf mark dan simbol format lain, misalnya break section, spasi, dan enter. 7. Align text left, center, right, justify. 8. Line spacing untuk mengatur spasi atau jarak antara baris dokumen. 9. Shading untuk menambahkan variasi warna latar belakang teks. 10. Border untuk menambah variasi border pada sebuah teks. 11. Sort untuk mengurutkan data pada sebuah tabel. D. Fungsi button pada style. Berikut fungsi-fungsi button. 1. Style untuk mengubah style paragraf atau dokumen secara otomatis. 2. Change style untuk mengubah style paragraf yang aktif.
Pada bagian ini dapat dilakukan perubahan bagian style, warna style, dan font style. Fungsi button pada editing. Berikut fungsi-fungsi button pada editing. 1. Find, untuk mencari kata atau halaman secara cepat. 2. Replace, untuk mengganti kata, frase, kalimat secara cepat dan otomatis. 3. Select, untuk menyeleksi bagian naskah atau gambar secara cepat. 2. Menu bar insert, fungsi penyisipan pada dokumen. Fungsi penyisipan terletak pada menu bar insert. Terdapat beragam perintah untuk menyisipkan bermacam objek, seperti tabel, grafik, auto shape, header, dan footer, struktur organisasi, dan lain-lain. A. Fungsi button pada page. Adapun fungsi tiap button yaitu 1. Cover page, untuk menambahkan cover halaman dengan beberapa pilihan yang menarik. 2. Blank page, untuk menyisipkan halaman kosong dengan format dan desain standar. 3. Page break, untuk menempatkan kursor awal bagian halaman berikutnya. B. Fungsi button pada tabel. Berikut fungsi-fungsi button di atas antara lain. 1. Insert tabel, untuk menyisipkan objek tabel secara otomatis atau secara manual. 2. Draw tabel, untuk mengatur setting atau style tabel secara manual. 3. Convert text to table, untuk menyisipkan objek tabel. Selain itu juga dapat mengkonversi teks menjadi tabel. 4. Excel spreadsheet, untuk menyisipkan lembar kerja dari aplikasi Microsoft Excel 2007 ke lembar kerja Microsoft Word 2007. 5. Convert text to table, untuk menyisipkan objek tabel dan dapat digunakan untuk menyisipkan desain tabel yang sudah dibuat pada tabel galeri. C. Fungsi button pada illustration. 1. Picture, untuk menyisipkan objek image dari direktori lain. 2. Clip art, untuk menyisipkan objek image atau clip art dari direktori lain. 3. Shape, untuk menyisipkan objek shape pada dokumen, misalnya penambahan objek lingkaran, segi 4, kubus, dan masih banyak lagi. 4. Smart art, untuk menyisipkan lembar objek struktur organisasi, flowchart, dan sebagainya. 5. Chart, untuk menyisipkan objek grafik pada dokumen. D. Fungsi button pada links. 1. Hyperlink, untuk menghubungkan bagian naskah dengan file dari direktori lain atau dengan alamat website. 2. Bookmark, untuk menghubungkan bagian naskah dengan bagian naskah lain dalam dokumen yang sama. 3. Cross-reference, untuk menghubungkan teks dengan objek, tabel, gambar, footer, halaman, dan lain-lain yang menjadi bagian naskah dalam dokumen yang sama. E. Fungsi button pada header dan footer. 1. Header, untuk menambahkan teks header, yaitu teks yang akan selalu ditampilkan di bagian atas halaman pada sebuah dokumen. 2. Footer, untuk menambahkan teks footer, yaitu teks yang akan selalu ditampilkan di bagian bawah halaman pada sebuah dokumen. 3. Page number, untuk menambahkan header footer berupa penomoran halaman. Sekian pembahasan saya tentang materi Microsoft Word. Terima kasih.